Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di acara kesayangan kita, Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu-waktu yang indah ini. Kami mau duduk diam, belajar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa tumpahkan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita masih meneruskan pembelajaran kita dari Injil Matius pasal yang ke-10, sekarang ayat 34 sampai selesai ayat yang ke-42. Ayat 34 ini adalah ayat yang cukup kontroversial, sebab bunyinya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Loh, bukankah dia Raja Damai, saudara? Tapi kok di sini malah dibilang aku datang bukan buat bawa damai, tapi bawa pedang. Bukankah seharusnya Yesus itu Raja Damai, saudara? Tetapi kenapa ayat ini seolah-olah bicara kebalikan? Nah, memahami ayat ini kita harus melihat konteks. Ingat, Alkitab itu punya konteks, saudara, ya. Kita lihat konteks-konteks di atasnya, ya. Jadi kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, ini tentang Yesus mengutus 12 rasul. Kemudian akan ada penganiayaan yang akan datang, ya. Jadi konteksnya itu dulu, ya. Konteksnya ini bukan konteks Natal, tapi konteksnya adalah bagaimana ada penganiayaan yang akan dialami, ya, oleh pengikut Kristus, ya. Ini kan juga sejajar dalam Lukas 12 ayat 49 sampai 53, itu sejajar dengan Matius 10 34 sampai 42. Yaitu yang ingin dijelaskan adalah Yesus membawa pemisahan. Nah, jadi konteksnya dulu, saudara, ya. Konteksnya dulu. Nah, Lukas 12 ayat 49, nanti kita balik, ya. Berbunyi demikian, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu menyala. Loh, aku datang untuk melempar api, betapa aku harapkan api itu menyala. Saudara, api di sini bukan api Roh Kudus, saudara. Ingat konteks lagi. Jelas api di sini bukan api Roh Kudus, tapi api di sini bicara sesuatu yang menghancurkan, yang memporak-porandakan. Jadi gimana penjelasannya? Saya tahu ayat ini memang tidak mudah untuk dimengerti. Sebab kalau orang baca sepotong, wah, kok Tuhan malah bikin kacau sih? Nah, saudara harus tahu dulu gini. Skema penciptaan dulu. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, saudara, ya, Tuhan berkata, wahine etov meot. This is very best. Sungguh sangat amat baik. Sungguh sangat amat baik. Sebab memang sebenarnya manusia itu tidak memerlukan bumi yang lain. Harusnya bumi ini untuk manusia. Manusia tidak membutuhkan sorga yang lain. Sebab sorganya manusia itu memang bumi. Manusia bukan diciptakan untuk tinggal di alam yang lain. Manusia diciptakan untuk mendiami bumi, menguasai bumi, memelihara bumi. Tetapi persoalannya adalah dosa masuk. Manusia digoda oleh iblis. Adam kalah. Dosa masuk. Sejak dosa masuk, dunia tidak lagi bisa menjadi tempat yang ideal untuk manusia tinggal. Itu persoalannya dulu, yang kita harus pahami. Sejak dosa nih masuk, manusia nggak ideal lagi tinggal di bumi. Derajat kemakmuran bumi itu turun, saudara. Makanya bencana alam semakin banyak terjadi. Kenapa? Ya bumi memang udah nggak ideal. Manusia bukan memelihara, malah merusak bumi. Ozon jadi bolong dan lain sebagainya.
Singkat cerita, bumi ini yang harusnya menjadi surga manusia akan hancur. Tuhan akan jadikan ini lautan api atau danau api, limnentopuros. Nah, tetapi Tuhan akan menggantikan dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ketika Tuhan berkata, aku datang bukan untuk bawa damai, melainkan pedang, ini konteksnya pemisahan. Apa yang hendak dipisahkan? Orang-orang yang mau mengikut Tuhan dan orang yang tidak mau mengikut Tuhan. Orang-orang yang mau mengikut Tuhan inilah yang nanti akan dipindahkan ke langit yang baru dan bumi yang baru. Sedangkan orang-orang yang memilih meludahi Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus, justru mereka akan ditinggalkan. Dan untuk ini loh, pedang ini, pemisahan ini Tuhan lakukan. Nanti kalau kita lagi membahas kitab Wahyu, saudara, dalam Wahyu pasal yang ke-6, di situ ada matrai-matrai yang dibukakan. Ya. Matrai di sana itu jelas yang membuka adalah anak manusia. Jadi atas seizin Tuhan. Dan matrai di sana melambangkan peristiwa-peristiwa yang mengubah sejarah dunia. Dan di sana justru bukan hal-hal yang enak, hal-hal yang tidak enak, tetapi Tuhan izinkan matrai dibuka, kegoncangan terjadi. Ada krisis ekonomi, ada bencana alam, dan lain sebagainya. Ada peperangan. Apakah Tuhan menjadi kausalitas prima? Tuhan yang membuat? Oh bukan, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Hal-hal yang mengubah sejarah dunia ini belum tentu hal yang membahagiakan, ya, tapi Tuhan harus izinkan itu terjadi. Maka bisa ada krisis, bisa ada peperangan, ya, bisa ada kelaparan dan lain sebagainya. Tuhan izinkan. Itu loh api yang menyala. Sekarang COVID gimana? Apakah COVID sesuatu yang menyenangkan? Nggak ada orang yang senang sama COVID, saudara. Tiap hari kalau kita lihat di sosial media, kapan COVID berlalu? Kapan COVID berlalu? Kan begitu. Kapan COVID berlalu? Kapan COVID berlalu? Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi, saudara. Ya. Nah, hanya anak domba yang bisa membuka matrai-matrai dalam kitab Wahyu 6 tersebut. Itu sebabnya Yesuslah sendiri yang datang membawa pedang, atau kalau bahasa kitab Lukas, melemparkan api. Nah, Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 ya, coba kita baca dulu. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia menjadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Segala sesuatu yang menggoncang bumi ini, itu suara Tuhan ada di sana. Suaranya yang menggoncangkan bumi. Tujuannya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi termasuk pandemi COVID yang menyengsarakan seluruh dunia ini. Oh, itu bukan Tuhan yang buat, bukan. Saya nggak bilang itu virus Tuhan yang bikin. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk digoncang, semua digoncang. Supaya yang tinggal tetap, apa yang tidak tergoncang. Itu Tuhan mengadakan pemisahan. Gereja pun digoncang. Untuk dipisahkan mana yang esensi, mana yang aksesoris. Ternyata gedung yang megah itu aksesoris, makanya gedungnya kosong. Tapi yang esensi apa? Pengajaran firman, itu esensi. Itu harus tetap terus ada.
justru waktu-waktu ini menjadi waktu-waktu yang terbaik mungkin dalam hidup kita untuk kita bisa mencari kebenaran firman Tuhan. Ya. Waktu-waktu ini justru menjadi waktu-waktu yang terbaik untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah, ini Yesus membawa pemisahan, saudara ya. Itu sebabnya kita perlu menangkap apa yang menjadi suara Tuhan, ya. Kegoncangan tidak bisa ditengking sebab Yesus yang membawa pedang. Ya. Sama, bencana alam itu tidak mungkin bisa ditengking sebab Yesus sendiri yang buka materainya mengizinkan hal itu terjadi. Jadi nggak bisa ditengking, saudara. Karena memang tadi yang saya sudah katakan, tingkat derajat kemakmuran dunia ini terus merosot sampai ke titik nadirnya nanti. Ayat 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini bukan berarti kita harus musuhan sama anggota keluarga kita. Ya bukan itu, saudara. Masa Tuhan ngajarin gitu? Ingat, ini nih konteksnya pemisahan, mengisyaratkan adanya kemungkinan kita itu bisa dibenci oleh karena Tuhan, sekalipun oleh orang yang terdekat dengan kita, karena nama Yesus. Ya, saudara, kalau saudara ada di posisi ini, pesan saya satu, tetaplah berdoa dan mendoakan mereka yang membenci kita. Dan kita nggak perlu berbalik membenci mereka, apalagi mendoakan mereka yang buruk-buruk. Jangan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk mendoakan orang yang buruk-buruk, saudara ya. Jadi kalau ada orang yang mendoakan orang yang buruk-buruk, pasti dia bukan berdoa kepada Tuhan. Masa Tuhan disuruh jadi tukang pukulnya Tuhan, patahkan kakinya. Waduh, buset dah. Jangan begitu, saudara. Ya. Jadi jelas di sini, ya, konteksnya adalah membawa pemisahan. Kita bisa dibenci oleh teman sepergaulan kita, teman-teman dekat kita. Mungkin saudara dibilang, fanatik banget sih lu, gereja. Emang gereja kasih lu makan? Firman, itu kan buku kuno. Kita bisa dikucilkan, kita bisa dianggap remeh oleh karena hal-hal ini. Tapi nggak masalah kalau saudara dikucilkan, bukan karena kelakuan karakter buruk kita, tetapi karena nama Yesus. Kalau saudara ada di posisi itu, berbahagialah saudara. Tetap mendoakan mereka, tetap mengasihi mereka, tetap mengampuni mereka. Ayat 37-38 sekarang. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Di sini bukan tidak boleh mengasihi mereka, tetapi Tuhan sedang mengajarkan Tuhan itu menjadi yang paling utama. Harusnya prioritas kita, saudara. 1, Tuhan. 2, Tuhan. 3, Tuhan. 4, Tuhan. 5, nah kelima baru Tuhan. Loh, yang lain-lain apa? Tuhan terus. Enggak, orang yang mengasihi Tuhan dengan benar akan mengasihi keluarganya pula secara proporsional, mengasihi pasangan hidupnya secara proporsional, mengasihi orang tuanya secara proporsional, mengasihi anaknya secara proporsional kalau dia mengasihi Tuhan dengan benar. Ada orang itu sebenarnya dia bukan mengasihi Tuhan sebagai yang utama. Yang dia kasihi adalah dirinya sendiri, kaum keluarganya. Oh ya jelas, kaum keluarga harus kita kasihi. Tapi berapa banyak yang hanya menjadikan Tuhan cuman jadi security guard, tukang pukul, hansip yang jagain rumah kita,
jagain anak-anak kita, atau cuman jadi dukun sakti kita, kalau sakit ada yang sembuhin. Kita treat Tuhan yang mana nih? Serius nggak kita tulus mengasihi dia? Atau kita, ya Tuhan, oke deh aku deket sama Tuhan, kalau enggak nanti bisa bahaya, lagi jalan mobil bisa tiba-tiba ban kempes. Apa gitu, saudara? Nah, di sini saya mau ajak saudara bahwa kita mengasihi Tuhan dengan tulus. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus baru bisa mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, baik atau buruk dalam pandangan kita, kita tetap mengasihi Tuhan dengan tulus. Nah, di sini hanya orang-orang yang memprioritaskan Tuhan. Tuhan adalah segalanya bagiku. Tenang, orang yang berkata Tuhan adalah segalanya bagiku tidak mungkin menelantarkan orang tuanya, tidak mungkin menelantarkan anak-anaknya. Justru ada banyak orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Akhirnya dia nggak mengerti kebenaran dan dia memanjakan anaknya. Luar biasa, anaknya justru malah jadi rusak. Ini malah jadi bahaya, saudara. Saya bertemu dengan orang-orang yang anak-anaknya, misalnya karena dia sangat mapan, tapi anak-anaknya nggak pernah dilatih untuk punya fighting spirit. Akhirnya anak-anaknya cuma tahu di-provide semuanya serba dicukupkan, tanpa punya fighting spirit yang benar. Anak-anaknya hanya dimanja. Akhirnya karakternya pun tidak kuat, saudara. Bahkan yang lebih tragis kalau sampai anak-anaknya jadi rusak. Sebab warisan yang kita tinggalkan yang terbaik untuk anak-anak kita itu bukan harta kita, tetapi pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu warisan yang orang tua bisa berikan kepada anak-anaknya yang terbaik. Jadi ingat, di sini bukan Tuhan mengajarkan untuk kurang ajar sama orang tua, gak sayang anak, bukan itu. Tapi Tuhan harus menjadi sebuah landasan kita melakukan segala sesuatu. Tuhan landasannya. Makanya ingat, prioritas orang Kristen tuh jangan dibelah-belah. Satu Tuhan, dua gereja atau keluarga atau enggak. Satu Tuhan, dua Tuhan, tiga Tuhan, empat Tuhan, lima baru Tuhan. Jadi aku berkeluarga karena Tuhan, aku melayani karena Tuhan, aku bekerja pun karena Tuhan, semuanya karena Tuhan. Kalau aku menelantarkan orang tuaku, aku menelantarkan Tuhan. Kalau aku menelantarkan anak-anakku, aku menelantarkan Tuhan. Kalau aku kurang ajar sama anak-anak, atau sama orang tua, atau sama pasangan hidup, aku kurang ajar sama Tuhan. Kan begitu. Jadi kita memandang segala sesuatu itu karena kita memandang Tuhan. Itu baru top, itu baru betul. Aku mengasihi pasangan hidupku sebab aku mengasihi Tuhan. Top, saudara ya. Oke, teruskan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Salib itu bukan cuma buat digantung jadi hiasan. Tapi Tuhan bilang dipikul. Setiap kita punya salib kita masing-masing. Salib saudara sama saya bisa beda ya. Tapi yang jelas setiap orang harus memikul salibnya masing-masing. Jangan suruh orang yang pikulin ya. Maka ini salibnya. Saudara nggak disuruh pikul salibnya Tuhan Yesus. Salibnya nyanya kecil. Salib siapa? Salib kita sendiri. Untuk hal yang satu ini saudara nggak bisa bayarin orang untuk mikulin salib saudara. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Oke, ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa di sini suke, pikiran, perasaan, kehendak. Harus berani kehilangan suke, saudara. Ya, yang kehilangan karena Tuhan justru akan memperolehnya. Gimana hilang pikiran, perasaan, kehendak?
Nah, itu bicara tentang selera jiwa yang kita arahkan sama Tuhan. Pikiran yang kita arahkan kepada perkara yang di atas. Jangan memanjakan perasaan kita sendiri, saudara. Di sini biarlah perasaan kita menjadi perasaannya Tuhan. Kalau kita disakiti, jangan langsung emosi, marah, tersinggung. Kita harus berpikir, kita harus merenung, Tuhan marah nggak? Kalau Tuhan gak marah, kita gak berhak marah. Kalau kita dirugikan, boleh gak marah? Oke, boleh. Oke, kalau boleh. Oke, marahnya seberapa hebat? Kita kan maunya meledakkan emosi kita semeledak-meledaknya. Doh. Tapi Tuhan bilang, lebay. Iyo lebay. Makanya di sini Tuhan bilang, kalau kamu tidak bersedia kehilangan nyawa, pikiran, perasaan yang lebih susah lagi, kehendak, kan aku mau ini, aku mau itu, ya. Kayak lagu film kartun Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Wah, semuanya aku ingin. Tapi sekarang, saudara, kalau mau ikut Tuhan, Tuhan bilang harus direlakan keinginannya, diganti dengan keinginan Tuhan. Oh, jadi kita nggak boleh punya keinginan? Bukan nggak boleh punya keinginan, harus disinkronisasi. Kita makhluk hidup, apalagi kita bukan sekedar makhluk hidup, kita manusia, makhluk istimewa yang dihembuskan nafas Tuhan, nafas hidup oleh Tuhan. Kita pasti punya keinginan, tapi kita harus bisa menyeleksi keinginan-keinginan itu. Apakah keinginanku ini sesuai atau tidak dengan kehendak Tuhan? Itu yang menjadi persoalan, saudaraku. Dan orang-orang yang berani kehilangan keinginan dagingnya untuk Tuhan, justru dia akan memperoleh hatinya Tuhan. Ya. Ayat 40-42 sebagai penutup. Ini saudara baca sendiri di rumah, ya. Ini tentang barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Menyambut kamu, utusan-utusan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya. Di ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi, ia dapat upah nabi. Menyambut orang benar, ia mendapat upah orang benar, ya. Klimaksnya di ayat 42, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, karena ia pelayan Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, tidak bisa dipungkiri, Tuhan tetap akan memberikan reward, upah, untuk orang-orang yang memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ini bukan soal manusianya loh, ya, tetapi manusia yang sedang menjalankan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberikan rewardnya untuk setiap saudara. Ingat, ini bukan soal manusianya, tapi apa yang sedang dia kerjakan, itu yang menjadi persoalan. Apa sih yang sedang dia kerjakan? Kalau yang dia sedang kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, dan saudara mendukungnya, saudara tidak akan kehilangan upahnya. Orang yang mencintai Tuhan pasti mencintai pekerjaannya, saudara. Saya juga tidak mengajar saudara untuk secara brutal, secara membabi buta, ya, kasih sana kasih sini, misi gereja ini itu. Tapi semua dalam tuntunan Tuhan. Semua dalam tuntunan Tuhan, ya. Saudara menabur pun jangan sampai salah menabur. Jangan sampai menabur di tanah yang salah. Tapi saudara harus menabur di tanah yang subur, di tanah yang benar. Dan saudara, orang yang mencintai Tuhan pasti akan mencintai pekerjaannya juga. Mustahil orang berkata, aku mencintai Tuhan, tapi aku nggak mencintai pekerjaannya. Nggak bisa, saudara, ya. Tapi orang yang nyumbang banyak untuk pekerjaan Tuhan, belum tentu dia mencintai Tuhan. Saya berdoa setiap kita menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, dan kita
berjalan dalam tuntunan Tuhan secara benar, sehingga beban-beban pekerjaan Tuhan pun dapat kita pikul sesuai kekuatan dan proporsi yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, berkati setiap kami yang telah menyaksikan acara live study ini. Bicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di program live study selanjutnya. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.